warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Biren. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Perkenalkan, saya Hastati sebagai observer dan rekan saya Rika dan Mayanti sebagai coachee. Saya Erna sebagai coach. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Erna? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah Bu, pada kesempatan hari ini sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya sebelum melakukan coaching. Itu ada pra observasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah Ibu rencanakan bagaimana? Ya, untuk rubrik penilaiannya Bu ya, saya menggunakan alur TIPTA ya, yaitu menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, Ya. membuat rencana aksi, Ya. dan tanggung jawab Bu ya. Itu dengan komitmen ya dan hasil yang akan dicapai. Bagus sekali Bu ya. Jadi di sini dari alur TIPTA ya bisa kita lihat ada seperti disebutkan tujuan, identifikasi ya, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab dan komitmen dari seorang coach ya. Kedua, yang kedua, yang kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dari alur TIPTA tersebut Bu? Secara keseluruhan memang Bu ada 3 kompetensi ya. Ya. Yang pertama, rencana saya itu dengan kehadiran penuh ya. Kemudian mendengar secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Dari ketiga itu mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya dalam ini praktek coaching itu. Kemudian kompetensi mana Bu yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kalau secara spesifik Bu ya, mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan saya punya pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menstimuluskan Ya. coach saya, Ya. tentu saya akan mendapatkan nanti hasil informasi-informasi yang bisa saya berikan solusi yang baik. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Untuk indikatornya Bu ya, mungkin saya butuhkan kata kunci Bu. Ya, kata kunci dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat menggali informasi yang lengkap. Jadi dengan ada kata kunci kita dari seorang coach ya, bisa menggali berbagai kompetensi yang dimiliki oleh coach, kemudian bisa mendapatkan solusi ya, coach sendiri bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Baiklah Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Sekarang Ibu boleh melakukan praktek coaching dengan Ibu Rika ya. Silakan Ibu panggil Bu Rikanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Erna. Iya Bu Rika, apa kabarnya hari ini? Hari ini baik Bu, walaupun ada sedikit masalah atau kegalauan seperti itu. Makanya saya coba WA Bu Erna untuk minta bertemu. Iya, saya pun penasaran tadi ada apa ini Bu Rika kok minta ketemuan Bu ya. Saya mau tanya nih Bu, ada masalah apa ya kira-kiranya Bu Rika? Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah coba menerapkan pembelajaran diferensiasi konten. Tapi ternyata setelah saya melakukan penilaian sumatif, ternyata masih ada beberapa siswa saya yang nilainya di bawah rata-rata, karena kebetulan sekolah saya pun masih menggunakan kurikulum 2013, jadi masih ada KKN. Jadi ada beberapa siswa yang nilainya itu di bawah KKN. Jadi menurut Ibu tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya? Kira-kira dengan sharing dengan Bu Erna hari ini, paling tidak saya mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Mendapatkan solusi Bu ya. Insya Allah Bu ya, mungkin perbincangan kita hari ini bisa meringankan Ibu nantinya ya. Kalau tidak salah saya mendengar tadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya.
pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama ini seperti apa Mas Ibu yang sudah berdiferensiasi? Yang baru saya terapkan ini diferensiasi konten, Bu. Jadi saya sudah memetakan murid saya berdasarkan gaya belajar seperti itu, karena saya mencoba melaksanakan pembelajaran, saya upayakan untuk berpihak pada murid. Jadi saya mencoba memetakan gaya belajar mereka, ada siswa yang audio, visual, dan kinestetik. Jadi perasaan melaksanakan diferensiasi konten, saya sudah menyiapkan beberapa media tuh sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, ada rasa kecewa juga, ada rasa sedih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata pada saat saya melakukan analisis terhadap penilaian sumatif, ternyata masih ada siswa saya yang nilainya rendah. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ternyata masih ada siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu ya, pembelajaran sudah dilakukan tapi tujuan pembelajarannya istilahnya tidak seperti yang Ibu harapkan gitu ya. Baik Bu Arika, ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu alami selama melaksanakan proses pembelajaran itu? Pada saat saya melaksanakan diferensiasi konten, mungkin hambatannya tidak terlihat ya Bu ya. Memang siswa pada saat itu berpartisipasi aktif, karena saya mencoba menerapkan berbagai media. Ada saya siapkan video juga, dan saya juga menyediakan barcode. Jadi siswa boleh menggunakan gadget untuk barcode dan untuk mempelajari materinya. Tapi materinya dipelajari memang secara mandiri dan berdiskusi dengan teman yang lain ataupun secara berpasangan. Jadi siswa nanti bisa scan barcode menggunakan HP dan nanti sharing materi apa yang didapat berdasarkan barcode itu. Ya begitu ya. Berarti sudah Ibu upayakan sebaik-baik mungkin ya. Mungkin bagi siswa sendiri ada kendalanya menurut pengamatan Ibu di dalam proses? Ya, mungkin itu pada saat saya membagikan lembar kerja peserta didik itu, memang saya melihat ada beberapa siswa. Saya itu mengajar di kelas 9 Bu, ternyata masih ada beberapa siswa yang belum bisa perkalian seperti itu. Ada siswa yang belum bisa perkalian, ada siswa mungkin yang materi prasyaratnya belum bisa. Ada siswa yang, karena saya waktu itu kasih materi tentang tabung, dan tabung ini berkaitan dengan materi prasyaratnya itu berupa lingkaran yang seharusnya sudah mereka pelajari di kelas 8. Nah, ternyata masih ada juga loh siswa yang nggak ingat tentang luas lingkaran seperti itu. Oh ya, artinya mungkin Bu Rika dari apa yang Bu Rika sampaikan tadi, walaupun Bu Rika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun kesiapan muridnya yang belum menunggu ya, masih ada hal-hal tertentu yang mengambang Bu ya. Oke Bu, ada nggak langkah-langkah selanjutnya yang mungkin akan Ibu terapkan lagi supaya optimal nanti dalam proses pembelajaran ini? Itu Bu, saya mungkin kemarin pada saat saya melaksanakan diferensiasi konten, saya kan hanya memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya. Nah, itulah pada saat saya dapatkan hambatan seperti tadi, ternyata ada siswa yang belum bisa perkalian, ada siswa yang masih belum tahu materi prasyarat. Mungkin saya ingin membuat asesmen diagnostik dulu ya sekali ya, untuk melihat kesiapan belajar siswa seperti itu Bu. Oh iya, itu nampaknya agak lumayan Bu ya usaha Ibu nanti ya. Oke Bu, kemudian mungkin Bu ya, ini bisa menjadi sedikit solusi juga ya kan Bu ya. Kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ke depannya, mungkin butuh dukungan dari pihak lain mungkin? Ada Bu yang bisa membantu Ibu di dalam masalah ini? Bisa, mungkin saya bisa sharing ya Bu ya dengan rekan sejawat yang ngajar matematika juga seperti itu, gitu. Sharing tentang masalah ini, gimana solusinya untuk siswa yang bahkan belum bisa perkalian atau siswa yang belum tahu tentang materi prasyarat. Nah, nanti saya juga akan coba memetakan siswa juga berarti berdasarkan kesiapan belajar nanti ke depannya. Nanti ada rekan sejawat Ibu di sekolah Bu ya yang bisa membantu Ibu ya. Siapa Bu kira-kira namanya tuh? Ada Bu Nur Fadilah. Bu Nur Fadilah, Bu Nur Fadilah Ibu yakin bisa membantu Bu ya? Ya, mungkin Bu Nur Fadilah cukup punya kemampuan di bidang ini Bu ya, yang bisa membantu Ibu nantinya ya. Baiklah Bu Rika, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi ya, bahwa nanti di dalam proses
pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya optimal dan akhirnya bisa menimbulkan istilahnya kemajuan belajar siswa ya Bu ya di atas KKM-nya Bu ya. Namun demikian Bu, pembelajaran diferensiasi yang Ibu laksanakan itu sudah lumayan itu Bu, luar biasa itu Bu. Nah, ini pembelajarannya sekarang sesuai dengan kebutuhan belajar sekarang Bu ya. Oke, semoga Ibu nanti bisa menemukan solusi yang lebih mantap Bu. Saya mau lihat juga nanti perkembangan Ibu ya, soalnya kemampuan siswa memang menjadi tujuan kita ini Bu ya. Pengembangan potensinya ke depan. Oke. Nah, baik Bu Rika, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Perasaan saya sudah sedikit lebih ringan, nggak terbeban lagi karena udah berbagi dengan Bu Erna, udah sharing untuk dapatkan solusi yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan atau tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya ke depan. Ya, Ibu memang hebat ya, punya ide yang cemerlang sebenarnya di dalam pembelajaran diferensiasi ini ya. Terus tetap semangat Ibu lakukan terus, pengembangannya nanti kita memang pelan-pelan Bu, akhirnya mungkin kita dapat juga apa yang kita inginkan ya Bu ya. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih banyak Bu Erna sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Rika. Bagaimana Bu Erna? Sudah melakukan praktek coaching dengan Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah lancar Bu ya. Di sini setelah kita melakukan coaching ada pra-observasi Bu ya. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Baiklah Bu, di sini saya ingin menanyakan ya, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya Bu ya, pada saat coaching tadi saya sudah laksanakan dengan menggunakan alur TIPTA Bu ya. Iya. Dan kemudian tadi ada saya bilang bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di dalam bidang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Insya Allah sudah saya lakukan sehingga coach saya itu memang menjelaskan secara detail inti permasalahan beliau dan beliau pun bisa mencari solusi sendiri dengan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya gali tadi, sehingga menimbulkan sesuatu keleluasaan dan menjadi sebuah semangat ke depan dalam melaksanakan tugas beliau selanjutnya. Iya, bagus sekali Bu ya. Dari penjelasan Ibu, saya juga tadi sudah mendengarkan secara sendiri ya, ini percakapan Ibu sama Ibu tadi. Di sini mungkin ada sedikit yang menurut penilaian saya tadi di tingkat idealnya murid gitu ya, yang lupa Ibu menyebutkan atau menanyakan kepada sang kursi tingkat ideal murid kira-kira sekarang tingkatannya dari poin ke berapa mungkin gitu ya. Nanti selanjutnya ke depannya mungkin bisa dikembangkan lagi itu. Baiklah Ibu, sudah tadi Ibu jelaskan tentang kompetensi yang sudah dikembangkan ya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya mungkin ada kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil penilaian coaching, melakukan coaching tadi Bu? Ya mungkin saya ke depannya akan meningkatkan kompetensi saya itu di bidang mendengarkan secara aktif ya, sehingga nantinya tidak ada satupun dari apa yang menjadi ulasan daripada coach saya itu betul-betul fokus teramati dan fokus saya mendengarkan, menjadikan pertanyaan-pertanyaan bobot yang baik. Iya Bu, bagus sekali Bu ya. Jadi dengan kita mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan kita memaparkan masalahnya secara aktif, sudah kita dengarkan, kita bisa sehingga Ibu sendiri bisa mengajukan nanti ya pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi si coach tersebut ya. Baik sekali Bu, itu saja yang dapat saya tanyakan Bu untuk hari ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita konfirmasi lagi Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga Bu.